Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk anak-anakku kelas 7 yang soleh dan soleha, mapel bahasa Indonesia yang akan Ibu sampaikan adalah teks prosedur kompleks. Kalian bisa melihatnya di bab 3 pada halaman 87. Mari kita membahasnya. Apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dan terdapat penjelasan yang membuat langkah tersebut menjadi kompleks. Lalu ada struktur teks prosedur kompleks. Di sini ada 4. Mari kita menjelaskannya satu-satu. Struktur teks prosedur kompleks: judul, teks, tujuan, langkah-langkah, dan sub-langkah. Tujuan teks ini adalah kalimat identitas teks tersebut. Yang kedua ada tujuan. Biasanya di sini berisi tujuan dari pembuatan teks tersebut. Yang ketiga adalah langkah-langkah, cara yang ditempuh untuk tujuan itu tercapai. Yang keempat ada sub-langkah, cara pendamping untuk menempuh tujuan. Bisa kalian lihat di halaman 89. Ini adalah memahami ciri-ciri umum tentang teks prosedur, yaitu cara memegang angklung, dan ada beberapa tahapannya. Lalu ada ciri-ciri umum teks prosedur kompleks. 1. Kalimatnya yang berisi langkah-langkah. Yang kedua, dijelaskan secara mendetail. Yang ketiga, terdapat tujuan teks. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, disusun secara sistematis, harus berurut, tidak boleh acak. Yang keenam, memiliki tujuan yang informatif atau terpercaya. Yang ketujuh adalah terdiri dari banyak langkah. Ciri kebahasan dari teks prosedur: yang pertama, ada kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Yang kedua, kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang memberikan tentang informasi. Yang ketiga, ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat meminta. Yang keempat, ada partisipan, manusia secara umum atau semua manusia yang terlibat. Lalu ada beberapa kata kerja. Ada verba, yaitu kata kerja. Ada verba material, biasanya mengacu pada tindakan fisik. Ada verba tingkah laku, biasanya verba ini menunjukkan sikap. Dan ada konjungsi temporal atau syarat, sesuatu yang mengacu pada urutan waktu. Dan ini adalah contoh dari teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat paspor. Pertama, datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita, atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat. Yang kedua, kemudian kalian membeli formulir permohonan yang ada di loket yang sudah disediakan, lalu kalian mengisi formulir tersebut dengan lengkap sesuai dengan dokumen yang Anda miliki, dan bawalah dokumen yang asli. Yang ketiga, serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Yang keempat, setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto untuk pengambilan sidik jari. Setelah itu, yang kelima, apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara. Yang keenam, setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor, menandatangani buku paspor kalian, serta meminta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Yang ketujuh, pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor tersebut untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu, paspor baru Anda sudah selesai dan bisa diambil. Nah, ini adalah beberapa dari sekian contoh tentang teks prosedur kompleks. Dan Ibu sudah membahas, yaitu tentang ciri-cirinya. Harus ada kalimat perintah, kalimat informasi, kalimat meminta, serta ada konjungsi dan verba material dan verba tingkah laku. Setelah itu ada ciri-ciri umum juga. Kalian bisa membuka buku paket kalian harus banyak membacanya. Karena dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini harus lebih banyak membaca ya.
Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Berharap kalian membacanya dan membuat satu contoh tentang teks prosedur. Untuk isinya atau temanya Ibu serahkan pada kalian, yang penting kalian mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.